Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran klinik refraksi 3 pokok bahasan yang kelima tentang penglihatan warna. Silakan dipelajari, disimak, dan jangan lupa mengisi presensi di Shadow. Ya. Kalau ada pertanyaan, bisa disampaikan nanti melalui aplikasi Zoom. Kita mulai aja. Saudara-saudara sekalian, pada tahun 1704 Newton mencoba menggambarkan bagaimana mata dan otak menangkap warna cahaya. Namun demikian, dia tidak langsung membangun sebuah teori tetapi membuat spekulasi. Secara tersirat, Newton menyatakan bahwa retina mata manusia itu mungkin, kata-kata mungkin ini dalam petik karena dia tidak tahu persis, mempunyai reseptor warna cahaya yang tak terhingga banyaknya. Dan masing-masing reseptor itu menangani satu macam warna cahaya dengan menyampaikan tanda yang cocok ke otak. Ya. Jadi dalam hal ini Newton beranggapan, ya, dia berasumsi bahwa dari sel-sel reseptor retina, sel-sel kerucut itu mempunyai banyak pigmen ya yang masing-masing menangani segala macam warna. Jadi banyak sekali pigmen. Saudara-saudara sekalian, pada tahun 1801 dengan konsepnya yang sangat revolusioner, Thomas Young menolak spekulasi yang ditengahkan oleh Newton. Dengan dukungan Helmholtz, Young mengetengahkan teori trikomasi atau penglihatan 3 warna. Apa itu artinya? Jadi Young dan Helmholtz berpendapat bahwa pada ribuan sel-sel kerucut di retina itu, ya, atau sel-sel reseptor yang terdapat pada retina manusia itu hanya ada 3 macam pigmen, yaitu cis-aldehida A2, dan masing-masing terdiri dari pigmen merah, pigmen hijau, dan pigmen biru. Meskipun hanya ada 3 macam pigmen, namun pigmen-pigmen warna primer itu cukup untuk membuat berbagai macam warna. Demikian teori trikromat dari Young. Dan selanjutnya, orang yang mempunyai 3 macam pigmen merah, hijau, dan biru disebut sebagai trikromasi. Artinya tidak buta warna, normal ya. Trikromasi itu artinya normal. Ya. Namun demikian, meskipun seseorang itu memiliki 3 macam pigmen dalam sistem reseptornya, kadang-kadang salah satunya sangat lemah dalam menanggapi rangsangan warna cahaya tertentu. Dan keadaan ini disebut sebagai trikromasi anomali. Artinya ada saja satu kelainan penglihatan warna. Tapi trikromasi anomali ini belum atau tidak disebut sebagai atau bagian dari buta warna. Dia hanya lemah saja. Saudara-saudara sekalian, mari kita kenali sekarang tentang klasifikasi dari trikromasi anomali ini. Jadi, trikromasi anomali ini dapat dibedakan menjadi protanomalia, deuteronomalia, dan tritanomalia. Apa itu protanomalia, apa itu deuteronomalia, dan apa itu tritanomalia? Kita lihat slide berikut ini. Jadi, protanomalia merupakan suatu keadaan di mana tanggapan sel-sel reseptor retina sangat lemah terhadap rangsangan cahaya warna merah. Jadi pada awalnya penderita akan melihat warna merah itu sebagai merah keabu-abuan. Namun setelah 10 detik berlalu, warna merah itu akan segera dapat dikenali atau diidentifikasi. Jadi pada awalnya dia akan melihat warna cahaya itu misalnya
gambar 1 itu warna merahnya agak keabu-abuan. Tapi setelah 10 detik berselang, maka dia dapat mengenali seperti gambar 2 yang sebelah kanan ini. Keadaan ini sering disebut sebagai red witness atau red deficiency. Ya. Sedangkan deuteronomalia merupakan suatu keadaan di mana tanggapan sel-sel reseptor retina sangat lemah terhadap rangsangan warna cahaya hijau. Pada awalnya penderita akan melihat warna hijau itu sebagai hijau keabu-abuan. Namun setelah 10 detik berselang, warna hijau itu akan segera dapat dikenali atau diidentifikasi. Jadi pada awalnya dia melihat warna-warna itu seperti pada gambar 1 yang sebelah kanan itu, sebelah kiri maksud saya. Pada gambar sebelah kiri ini. Namun kemudian setelah 10 detik berselang, dia akan melihat warna-warna itu seperti pada gambar yang sebelah kanan. Keadaan itu sering disebut sebagai green witness atau green deficiency. Sedangkan tritanomalia merupakan suatu keadaan di mana tanggapan sel-sel reseptor retina sangat lemah terhadap rangsangan warna biru. Pada awalnya, penderita akan melihat warna biru itu sebagai biru keabu-abuan. Namun setelah 10 detik berselang, warna biru itu akan segera dapat dikenali atau diidentifikasi. Jadi pada awalnya dia melihat seperti gambar sebelah kiri itu. Ya. Setelah 10 detik, dia akan nampak seperti gambar kedua di sebelah kanan itu, kayak orang normal biasa. Jadi perlu waktu, respon sel-sel kerucut itu perlu waktu 10 detik untuk dia dapat melihat seperti pada gambar sebelah kanan itu. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita kenali adanya dukromasi atau penglihatan dua warna. Dukromasi merupakan satu keadaan di mana seorang hanya memiliki dua macam pigmen dalam sistem reseptornya. Sehingga orang tersebut hanya dapat mengenali dua macam rangsangan warna cahaya primer. Dan keadaan ini sering disebut sebagai buta warna parsial. Sekarang kita akan segera mengenali klasifikasi buta warna parsial, ya. Jadi buta warna parsial ini dapat diklasifikasikan sebagai protanopsia, deuteranopsia, dan tritanopsia, ya. Kalau tadi yang lemah tadi yang lia, lemah tadi belakangnya semua pakai lia, artinya dia cuma lemah aja, ya. Tapi nanti dapat melihat dengan baik lagi setelah 10 detik. Tapi yang ini tidak, ya. Protanopsia ini memang dia namanya buta, jadi dia buta warna merah. Dan deuteranopsia ini buta warna hijau, dan tritanopsia ini buta terhadap warna biru. Jadi ini memang permanen, jadi dia sampai kapanpun ya seperti itu, ya. Nah, sekarang bedanya yang lemah tadi ada lia, yang permanen ini belakangnya selalu sia. Ya, kita buka lebih lanjut. Saudara-saudara sekalian, protanopsia merupakan satu keadaan di mana seseorang tidak memiliki pigmen merah dalam sistem reseptornya. Sehingga dengan demikian dia tidak akan pernah mengenali warna merah, dan keadaan ini sering disebut pula sebagai red blindness. Sedangkan deuteranopsia merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak memiliki pigmen hijau dalam sistem reseptornya. Sehingga dengan demikian dia tidak akan pernah mengenali warna hijau, dan keadaan ini sering disebut pula sebagai green blindness. Ya, jadi ini buta warna hijau, ya. Sedangkan tritanopsia merupakan satu keadaan
di mana seseorang tidak memiliki pigmen biru dalam sistem reseptornya. Sehingga dengan demikian dia tidak akan pernah mengenali warna biru dan keadaan ini sering disebut pula sebagai blue blindness. Nah, sekarang kita memasuki ke akromasi atau buta warna atau total ya. Jadi akromasi ini merupakan suatu keadaan di mana seseorang itu tidak memiliki pigmen merah, hijau, dan biru pada sistem reseptornya. Jadi kalau pada orang normal itu bisa membedakan merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan nila, dan ungu, sedangkan orang yang penderita akromasi ini, dia seperti melihat warna-warna netral, terentang antara merah dan putih. Jadi di tengahnya ada mulai abu-abu seterusnya. Seperti melihat film layar yang hitam putih zaman dulu itu. Faktor penyebab. Ya. Jadi faktor penyebab dari buta warna ini, buta warna bukan yang Lia tadi, yang ini yang Sia ya, masa penyebab buta warna itu pertama herediter. Herediter itu diturunkan dari orang tua ya. Tapi penyebab kedua adalah akibat dari suatu penyakit, jadi bersifat patologis. Ya, kita lihat aja dari herediter itu apa nanti. Jadi kalau penyebabnya herediter, jadi kalau misalnya ayahnya itu buta warna, ibunya tidak, maka misalnya punya anak 4, anaknya yang 2 tidak buta warna, yang 2 juga tidak buta warna, ya. Tapi dia pembawa karir, artinya dia adalah membawa bakat, ya, jadi membawa bakat. Bisa juga nanti anaknya yang menderita buta warna. Jadi cucunya dari bapak ibu yang di atas itu ya. Kalau bapaknya tidak buta warna, ibunya pembawa karir, artinya dia pembawa bakat, mungkin anaknya, salah satu anaknya dia buta warna, yang sedang lain enggak. Terus kemudian yang wanita tidak buta warna, tapi wanita yang sebelahnya dia pembawa bakat. Ya, jadi ini variannya sangat luas sekali. Dan seterusnya ya, sampai dengan kalau bapak ibunya buta warna, semua anak-anaknya buta warna ya, itu yang dimaksud herediter, diturunkan dari orang tua ya. Di samping diturunkan dari orang tua, jadi buta warna bisa diakibatkan dari suatu penyakit ya, dari suatu penyakit nih ya. Misalnya glaukoma. Jadi glaukoma itu nyerang retina. Jadi karena tekanan bola mata tinggi dia nyerang retina, jika sel-sel kerucutnya ada sebagian yang rusak dan kebetulan itu adalah sebagai sel-sel reseptor penglihatan warna, maksudnya gitu, dia juga akan mengalami buta warna. Terus lagi adalah myopic retinal degeneration. Jadi ini karena miop tinggi biasanya dia terjadi degenerasi pada retina. Retina terjadi degenerasi kalau dia merusak sel-sel kerucut di retina ya bisa saja buta warna ya. Terus chorioretinitis. Chorioretinitis itu artinya bahwa dia ada peradangan di choriodia dan retina. Ya, itu juga karena radang itu dia bisa mengakibatkan rusaknya sel-sel kerucut. Terus diabetik retinopati. Jadi penderita diabetes yang enggak, penderita diabetes yang tidak tertangani secara baik biasanya juga akan menimbulkan retinopati dan itu juga merusak di retina, sel-sel kerucut retina. Hipertensif retinopati ini sama dengan diabetes, tapi cuma penyebabnya dari hipertensi yang tidak ditangani secara baik ya. Terus kemudian
papilaodema, artinya ada pembengkakan di papila nerva optisi, ya, pembengkakan di sana. Terus yang berikutnya adalah metil alkohol poisoning, artinya keracunan alkohol. Jadi seorang yang peminum berat itu biasanya dia akan rusak sel-sel retinanya, ya. Jadi dia bisa buta warna. Terus orang yang perokok berat, ya, perokok berat nih, jadi racun tembakau atau perokok berat juga bisa ambliop, dan ambliop di samping ambliop dia juga bisa merusak sel-sel kerucut atau sel-sel kerucut yang ada di retina, sehingga dia juga dapat menjadi buta warna. Ini secara teoritis, ya. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita masuki uji buta warna, ya, uji buta warna. Bagaimana melakukan uji buta warna dan apa ya alat yang digunakan? Pada umumnya mereka memakai buku karya Shinobu Ishihara, ya, di antara berbagai macam alat uji buta warna yang paling banyak digunakan adalah Ishihara test, itu seperti nama orang yang membuatnya, yang menciptakan, ya, untuk mendeteksi atau untuk menguji ada tidaknya buta warna, ya. Shinobu Ishihara ini dulu pengajar di Universitas Tokyo, ya. Jadi pada slide pertama ini angkanya 12. Ini sebagai sampel, artinya siapapun orangnya yang membaca ini, meskipun dia buta warna sekalipun, dia akan tahu angka 12, ya. Baik itu yang normal, mau yang nggak normal, 12 ini sebagai sampel aja. Kemudian plate yang kedua, dia akan membaca, ada tulisan di sana. Kalau orangnya tidak buta warna, dia akan membaca 8. Sedangkan kalau orangnya ada red green deficiency, jadi ada kelemahan di warna merah dan hijau, dia akan membaca 3. Gitu. Kemudian pada plate keempat, jadi di situ ada angka. Kalau orang normal dia akan lihat, oh berapa angkanya ini? 29. Sedangkan orang yang red deficiency, red green deficiency, artinya lemah merah dan hijau, dia akan melihat, oh 70. Gitu, ya. Jadi di plate berikutnya ini ada angka, kemudian orang normal ditanya, ini angka berapa? 74. Sedangkan orang yang dia menderita red green deficiency, dia akan bilang 21. Berarti ini red green deficiency ini, ya. Kemudian pada plate 6 ini ada tulisan, dan orang normal kalau ditanya itu berapa ya angkanya, ya, dia bilang 7. Tapi kalau dia red green deficiency, lemah merah dan hijau, dia berapa ya, dia nggak lihat. Jadi angka berapa nggak tahu dia. Dia cuma melihat aja, nggak tahu. Gitu. Kemudian pada plate berikutnya, plate 7, kalau orang normal ditanya, itu angkanya berapa? Dia langsung tahu, oh 45. Oh. Tapi kalau red deficiency, red green deficiency, dia bilang, berapa ya? Nggak ada angkanya. Gitu. Tapi pada orang yang normal akan lihat, oh 45 itu. Kemudian berikutnya ini ada angka plate 8, yaitu seluruh dunia sama. Plate-nya kalau 8 ya mesti gitu. Jadi orang normal ditanya, itu angka berapa? Orang normal bilang 2. Tapi orang yang red green, menderita red green deficiency, dia bilang, berapa ya? Dia nggak kelihatan. Dia akan cuma lihat-lihat, tapi nggak tahu angka berapa. Pada plate 9, jadi
Ini satu jebakan sebenarnya ya. Ini angka berapa? Tapi orang normal tahu dia enggak ada angkanya. Tapi kalau yang ditanya dia orang yang menderita red green deficiency, dia akan bilang 2 itu, padahal enggak ada angkanya ya. Kemudian plate 10. Jadi kalau ada angka, kemudian ada orang normal ditanya angka berapa itu? 16. Kalau red green deficiency, angka berapa itu? Nggak tahu. Tapi ingat ini ya, saya ingatkan lagi, kalau red deficiency, kalau sudah 10 detik dia akan tahu, oh 16 gitu. Makanya kalau uji buta warna, membuka tiap plate itu tidak boleh lebih dari 10 detik. Ya. Jadi ini berapa, ini berapa cepat gitu ya, nggak boleh lama-lama tahu dia, karena red green deficiency kan hanya lemah. Jadi kalau dia bukanya lama-lama, dia akhirnya tahu juga 16 gitu ya. Makanya kalau nanti uji buta warna Anda lakukan waktu praktek ya nggak boleh lebih dari 10 detik. Ini plate 11. Itu angka berapa? Orang normal akan jawab, oh angka 35. Oh bukan, ini tunggu. Ini kalau orang sini. Ini plate 11 ini tulisannya 35 ya. Jadi kalau orang normal ditanya angka berapa? 35. Tapi kalau dia orang protanopsia, jadi buta warna merah ya. Dia angka berapa? Dia akan bilang 5. Padahal angkanya 35. Sedangkan orang deuteranopsia, jadi lemah warna hijau, ditanya berapa itu angka berapa? 3. Nggak ada lainnya, nggak ada. Karena memang dia nggak tahu yang berwarna hijau itu didesain sama Shinobu Ishihara seperti itu ya. Jadi kalau dia buta warna merah hanya bilang 5, sedangkan kalau dia buta warna hijau dia akan bilang 3. Ini plate nomor 12. Itu kalau orang normal ditanya, itu angka berapa? 35. Tapi perhatikan, kalau dia protanomalia, lia artinya lemah ya. Kalau sia kan buta tadi. Ini lemah, asal belakangnya lia lemah. Itu angka berapa? Dia bilang 5. Setelah diamati beberapa saat, enggak 35 gitu ya. Dia jadi perlu jeda waktu untuk dia ngamati angka 3-nya itu kelihatan. Begitupun juga penderita deuteronomalia. Pada awalnya dia angka berapa nih? Dia akan bilang 3. Enggak 35. Jadi bedanya ada jeda waktu ya. Cuma bedanya kalau protanomalia dia akan nyebut 5 dulu baru dia 35. Tapi kalau deuteronomalia dia akan nyebut 3 dulu baru 35. Jadi bedanya angka yang diucapkan beda yang pertama. Kemudian ini juga kalau orang normal ini angka berapa ditanya gitu dia 96. Tapi kalau protanopsia dia bilang akan 6. Angka lainnya nggak ada. Sedangkan deuteranopsia dia akan ini angka berapa ya? 9. Lainnya nggak ada, semua 9 gitu ya. Bedanya seperti itu. Kemudian plate 14. Ini bisa juga digunakan untuk orang yang buta huruf, anak-anak, atau orang yang normal biasa. Kalau tadi angka-angka orang beli aja buku buta warna terus diapalin. Mungkin plate pertama ini, plate kedua ini ya diapalin. Pakai ini nggak bisa dibohongi. Jadi tanya sama orang IPA, ini ada jalan semut ya. Coba diikuti pakai jari gitu. Jadi kalau dia pakai jari, kalau orang protanopsia, dia akan mengikuti jalan semut yang bawah. Oh ini ditunjuk pakai jari ya Pak, mengikuti sampai bawah. Oh gitu ya. Terus ada lagi nggak? Nggak ada. Sedangkan deuteranopsia, dia akan mengikuti pakai jari jalan semut itu. Tapi yang atas, bukan yang bawah. Ya. Sedangkan kalau orang normal, ini coba diikuti pakai jari jalan semut ini Pak. Dari mulai tanda silang itu,
di kiri dan tanda silang di kanan. Terus dia akan nyoba muter jarinya. Atas dulu bisa, bawah dulu bisa. Ikuti. Ada lagi Pak? Ada. Ini satunya bawahnya. Seperti itu. Tapi kalau protanopsia dia hanya mengerti satu jalan semut yang atas, yang bawah, protanopsia jalan semut yang bawah. Kalau di tranopsia dia jalan semut yang atas. Ini sekarang kalau tadi protanopsia, sekarang protanomalia dan deuteronomalia. Jadi dia bisa untuk orang protanomalia ini, coba ini diikuti sambil diikuti, kan ada beberapa detik dia mengikuti jalan semut itu dari tanda silang yang kanan dengan tanda silang yang kiri. Dia ngikuti. Tapi karena berlaku lebih dari 10 detik, dia tahu juga garis yang atas. Terus dia baru, ada lagi nggak? Ada nih yang atas, ada lagi. Sebaiknya kalau deuteronomalia, dia juga gitu, dia akan mengikuti dulu jalan semut yang atas, kemudian setelah mengikuti pelan-pelan pakai jarinya dia, suruh jarinya pasien itu, kemudian yang bawah masih ada nggak? Masih, itu yang bawah terngikuti. Ya. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah mengatakan bahwa tiada pesta yang tidak pernah berakhir. Demikian juga pembelajaran yang saya berikan hari ini sampai saya akhiri sampai di sini. Ya, silakan disimak, didiskusikan dengan temannya, dipelajari, ya. Terus tetap jaga kesehatan, ya, berolahraga, dan selamat menunaikan ibadah puasa.